What's up guys, saya Karel. Kali ini saya mau unboxing mouse gaming dari Asus, yaitu ROG Gladius 2. Ini adalah seri kedua dari Gladius 1 yang ada di sini. Saya pakai Gladius 1 ini sebagai mouse harian saya. Dan kali ini kita akan unboxing yang keduanya. Sekalian lihat bedanya apa aja sih dari yang seri pertama. Di sini saya ada perbandingan sama box yang lama. Kalau dilihat kurang lebih nuansanya masih mirip ya, cuma di kardus yang kedua ini dia kelihatan banget ada RGB-nya, terus di sini juga ada tertulis Asus Aura Sync. Lalu ada stikernya gede banget ini dari PT Sempurna Utama. Sini fontnya juga udah beda ya motifnya ya. Ini kayak ada pelanginya gitu. Logo ROG-nya juga udah yang flat. Kalau yang lama tuh kayak 3D gini. Kalau ke samping, belakang sama kurang lebih. Dia ngasih lihat beberapa fitur si Gladius 2, Gladius 1 sama, dan tombol-tombol yang ada di mouse ini. Oke. Untuk boxnya kurang lebih masih sama dengan yang pertama. Ini kita bisa buka di bagian depannya, ada velcro-nya. Bakal langsung ngasih lihat mouse-nya, dan di sini juga ada pemberitahuan lagi soal fitur-fitur dan tombol-tombolnya. Kalau mau ambil mouse-nya dia dari atas sini. Ini kita buka dulu. Sekalian ngomongin speknya, Gladius 2 ini dia punya DPI sampai 12.000. Itu hampir 2 kali lipatnya dari yang seri pertama, dimana yang seri pertama itu cuma 6.400. Lalu IPS-nya dia sampai 250, itu juga lebih gede. Yang pertama cuman 200 IPS. Lalu sisanya selain RGB-nya tadi kurang lebih sama sih. Ini seperti biasa di dalam paket pembeliannya bakal dapat pouch. Seri yang pertama juga dapat pouch, masih sama persis pouchnya. Lalu dapat 2 jenis kabel. Yang pertama juga dapat 2 jenis kabel. Satu yang lebih pendek ukurannya, kalau nggak salah 1 meter. Yang bagian luarnya dari terbungkus karet ini dia panjangnya 1 meter. Lalu yang ini lebih panjang, yang ini 2 meter. Dia bagian luarnya itu braided kayak kain. Ini lebih awet sih, kualitasnya lebih bagus yang ini. Tapi sama, keduanya dikasih lapisan gold plate kayak gini, jadi warnanya emas. Di ujung USB Type A nya juga sama. Oh ya, ini kabelnya USB Type A ke USB tipe micro B ya. Seri yang pertama juga sama, USB Type A ke micro B. Tapi bukan berarti Gladius series ini wireless ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Sini ada buku panduan. Oh ya, dia juga optical. Sensor mouse-nya yang ada di bawah sini dia optical. Yang pertama optical juga. Ada stiker ROG. Stikernya kayaknya lebih banyak dapat di seri yang pertama deh. Ini cuma satu jenis, tapi bentuk stikernya beda. Kalau yang pertama dapatnya lebih banyak. Lalu ini ada Omron switch. Omron switch itu apa? Omron switch itu yang ada di bagian klikan kiri kanan ini, kan bisa diklik. Nah, switch itu yang bisa dikliknya itu dia pakainya yang brandnya dari Omron. Itu kualitasnya bagus. Kalau yang seri pertama si Asus ngeklaim bisa tahan sampai 20 juta klikan. Kalau yang baru dia diklaim bisa sampai 50 juta klik. Di pembeliannya seperti ini. Oh ya, tadi saya bilang meskipun ini kabelnya bisa dicopot, si Gladius series ini nggak wireless, jadi dia wired, cuma modelnya memang kabelnya bisa dilepas pasang gitu. Oke, ini dia. Ini yang kedua, ini yang pertama. Kalau dari bentuk sekilas ini persis banget dari dimensinya. Finishingnya juga kurang lebih sama, cuma yang ini dibikin lebih doff lagi, sementara yang ini
Ini juga doff tapi agak lembut ya, agak glossy juga. Untuk tombol-tombolnya, kalau yang seri kedua ini di atas ini kurang lebih sama. Kalau yang di sini kan bisa dilihat ini lampunya belum nyala aja udah ada kayak covernya gitu warna merah, kan lampunya cuma bisa warna merah doang. Kalau yang ini polos bening gitu karena dia bakalan bisa RGB, bisa warna-warni. Tombol ini ada tombol DPI button. Oh, di sini ada bedanya nih. Kalau yang seri pertama DPI buttonnya itu 2 level. Jadi kayak satu DPI buat diganti ke settingan DPI lainnya. Nanti itu bisa kita atur lewat softwarenya di Asus Create namanya. Jadi saat kita pakai DPI tertentu, dia tombol lampunya di sini mati. Saat kita ganti ke settingan yang kita mau atau sudah kita set, dia bakal nyala warna merah. Kalau yang ini lampunya udah nggak ada. Jadi nggak tahu sih ini ada berapa level atau bisa pasang berapa settingan di situ. Lalu di scroll wheelnya, di sini ada karet yang dikasih aksen sama kayak karet yang ada di sisi kiri kanan mouse-nya. Yang enak dari ROG itu, dari Gladius maksudnya, ya si motif karetnya ini. Karena pas kita pegang mouse, otomatis tangannya kayak gini tuh jadi lebih grippy, dan kalau tangan kita kalau tangan kita keringetan, bikin megang mouse-nya jadi nggak licin. Ini enak sih, motif kayak gini. Dan ini namanya kalau Asus bilang patternnya dari suku Mayan ya. Kalian searching aja di Google Mayan pattern, nanti keluar yang motifnya mirip-mirip kayak gini. Kalau yang seri pertama nggak ada pattern Mayannya, jadi kayak scroll wheel biasa tapi bahannya tetap karet. Kalau yang ini udah pakai pattern yang sama kayak di sampingnya, plus di kiri kanannya kalau kalian lihat ada plastik yang putih transparan gini, karena di sini bakal nyala RGB juga. Kalau yang ini nggak ada lampunya di sini. Lalu kalau kita ke kanan polos biasa, sini juga polos. Kalau kita ke samping, sini ada bedanya lagi. Di sini ada 2 tombol tambahan. Kalau di sini ada 3. Nah, 2 yang di atas ini fungsinya sama. Dia itu sistemnya slide to press. Jadi saat kita pegang, kita nggak perlu kliknya kayak gini, pindahin jempol kita kayak gini, tapi kita cukup geser jempol ke atas aja. Nah, itu udah keklik. Begitu juga yang di depan. Makanya bentuknya nggak kayak tombol flat gitu, dia agak trapesium, segitiga gitu. Nah, kalau tombol yang ini sama Asus bilang DPI target button. Jadi sama fungsinya buat ganti DPI seperti yang ini, tapi sistemnya sementara. Selama kita hold, dia seperti ini. Oke. DPI-nya akan ganti ke settingan tertentu. Kalau di websitenya Asus sih bilang ini cocok buat game FPS, apalagi kalau kalian pakai senjata yang ada scope-nya atau sniper gitu. Karena buat nge-scope instan, terus kalian mau turunin sensitivity-nya, langsung pencet aja si DPI target button ini. Kalau di sini belum ada. Lanjut ke bagian bawah. Oke, ini sensor optikalnya. Bentuknya agak beda ya. Di sini ini ada udah karet yang udah copot, ada bautnya kelihatan. Kalau mau bongkar mouse ini, copotin keempat karet ini, lalu bisa dibuka bautnya, baru kalian bisa bongkar mouse nya. Buat apa bongkar mouse nya? Buat ganti si Omron switch cadangan tadi kalau misalnya yang ini udah rusak. Tapi dalam pemakaian saya udah pakai yang seri pertama ini dari tahun 2016, berarti udah 4 tahunan ya. Nah, kelikan kiri kanannya ini belum rusak sama sekali, jadi masih enak banget buat dipakai ngeklik. Padahal ini mouse harian saya loh. Tapi yang anehnya adalah yang rusak malah si scroll wheelnya. Ini belum lama rusak sih. Jadi mulai error dia kalau mau scroll up atau scroll down, layar laptopnya nggak bisa ngikutin. Jadi kayak pas kita scroll up dia layarnya diam aja atau malah jadinya scroll ke bawah. Sayang yang scroll wheel ini nggak dapet cadangannya sih, malah si Omron switch ini yang awet banget, terus dikasih cadangannya juga biar lebih awet lagi. Oke, kalau yang ini gantinya ya bongkar 4 karet yang ini, sama aja sistemnya. Di sini ada kayak toggle gitu,
bisa ditarik. Ini ada pairnya, ini buat ngelepasin si kabelnya. Nih di depan ada kabel, ada port kabel USB tipe micro B buat konekin mouse ini ke laptop, karena ini wired sekali lagi ya, bukan wireless, jadi harus pakai kabel yang tadi. Kalau mau dilepasin kabelnya tinggal kita tahan yang ini, cabut. Kalau mau pasang ya langsung aja pasang. Ini saya contohin, tapi yang lama saya cabut dulu plastiknya. Oke. Oke, misal saya mau pasang ini ke yang baru, tinggal kayak gini aja, udah kepasang. Oke, lalu kalau mau dicabut harus sambil tahan ininya terus tarik. Udah. Karena kabel ini jenisnya sama yang lama, ya bisa dipakai dua-duanya kalau kalian masih punya cadangan kabel yang lama. Terus ada motif garis-garis gini juga di depan. Yang paling beda kurang lebih itu aja sih. Tombol di samping, motif scroll wheel, sama motif yang ada di bagian bawah, sama si RGB light. Oh iya, di Gladius 2 ada tambahan lagi RGB lightnya di bagian bawah sini seperti di gambar. Nih kalau kalian lihat, ini ada plastik transparan juga di sekeliling bawah mouse. Kalau yang lama tuh nggak ada, jadi plastik hitam gini. Jadi kalau mau yang lebih RGB-RGB-an pakai yang Gladius 2. Untuk harganya sendiri, kalau yang pertama saya waktu itu beli sekitar 700 ribuan. Kalau yang Gladius 2 ini kurang lebih 1 jutaan. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Asus ROG Gladius 2 juga udah support fitur yang namanya Aura Sync yang tadi ada di depan dusnya. Itu berarti saat kita konekin mouse ini ke laptop ROG yang udah RGB juga dan dukung Aura Sync juga, berarti model atau motif RGB yang kita lagi pasang di laptop itu bakal ngikut langsung ke mouse ini, atau mouse ini yang ngikutin si RGB nya laptop. Misal kita lagi pakai motif yang breathing, yang kedip-kedip tapi agak slow, nanti si mouse ini juga ngikut gitu. Ngomongin soal Armoury Crate yang saya udah sebutin tadi, itu adalah software untuk ngutak-ngatik si ROG Gladius ini, baik yang pertama maupun yang kedua, karena softwarenya sebenarnya sama aja. Kalian cukup cari di internet, karena nggak ada CD installernya di dalam box, memang dari sananya begitu. Kalian cari aja di Google Gladius 1 atau Gladius 2 software. Nanti paling atas biasa websitenya langsung ke website Asus resmi, asus.com/id, itu yang Indonesia punya. Kalau kalian mau langsung cek di website Asusnya juga sama aja, ketik aja asus.com/id, lalu pilih ke bagian support, driver and manual. Di situ kalian bisa masukin perangkatnya apa yang mau kalian download softwarenya, lalu pilih yang sesuai dengan perangkat kalian, PC atau laptop kalian yang kompatibelnya itu apa gitu. Nanti tinggal download aja, install, terus kalian bisa atur deh kalian mau pakai DPI nya berapa, mau settingan defaultnya gimana, sensitivity-nya gimana, RGB-nya gimana, itu terserah. Bisa kalian atur semuanya di dalam software Armoury Crate itu. Sekian video dari saya. Thanks for watching.